Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Marilah pertama-tama dan yang paling utama, hendaknyalah kita senantiasa untuk menjadikan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, dan tiadalah kita mampu menghitung segala nikmat Allah tersebut, mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut kita. Dan tentunya yang paling utama, kenikmatan yang terdapat adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat lainnya, nikmat kesehatan. Kita doakan saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dengan nikmat kesehatan kita bersama-sama bisa melaksanakan kewajiban pekanan kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat di tempat yang mulia ini, di Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah, senantiasa berusaha untuk menjalankan ajaran Islam semaksimal kemampuannya hingga yaumil akhir nanti. Dan semoga kita semua adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya kelak, dan insyaallah kita bersama-sama akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang salat Jumat melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua agar hendaknyalah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala ajaran-ajarannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah sidang salat Jumat melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang baik ini, di waktu yang singkat ini, khatib berharap kepada kita semua untuk bersama-sama bisa memahami, mendengarkan dengan baik apa yang akan menjadi materi yang akan berusaha khatib sampaikan di waktu yang sangat singkat ini. Oleh karenanya khatib berharap para jamaah bisa mengisi saf terdepan terlebih dahulu dan menghentikan seluruh aktivitas yang dilakukan saat ini dan berfokus kepada mendengarkan khutbah. Tinggalkan handphone kita, letakkan di depan kita. Tidak ada selama khutbah berlangsung ada yang melihat handphone atau yang melakukan scroll. Jamaah sidang salat Jumat melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami, bahwa hari ini tema yang kita angkat adalah berkenaan dengan etos kerja seorang muslim
dengan subtema yaitu produktif dan profesional sebagai etika kerja seorang muslim. Jamaah sidang salat Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Khatib akan bercerita tentang dua kisah yang menjadi sebuah inspirasi dan akan berkorelasi secara langsung dengan tema kita pada khutbah Jumat siang hari ini. Kisah yang pertama adalah kisah kepemimpinan seorang Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu hari Umar bin Khattab melakukan kunjungan atau visit, atau bahasa kita di Plan adalah gemba, ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu dalam perjalanan tersebut Khalifah bertemu dengan seorang penggembala domba. Maka ketika mereka bertemu terjadilah sebuah dialog. Khalifah Umar mengatakan, "Hai penggembala domba, berikanlah satu hewanmu untukku." Lantas penggembala domba mengatakan, "Untuk apa?" gitu. "Ya untuk buat saya, akan saya juga baik saya gembalakan atau saya akan potong." Tetapi penggembala domba mengatakan bahwa saya mendapat sebuah amanah untuk hanya menggembalakan domba ini, tidak menjualnya. Itulah yang dikatakan oleh juragan ataupun pemilik domba tersebut. Lantas Khalifah mengatakan lagi, "Tenang saja, pimpinanmu atau tuanmu tidak ada di sini. Tidak ada yang melihat. Kalau kamu mengambil sebuah keputusan, berikanlah hewan itu satu untukku." Lantas sang penggembala domba berdiam sejenak. Penggembala domba menjawab pertanyaan daripada Khalifah, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah seorang Khalifah yang melakukan dialog tersebut. Lantas apa yang dia katakan? "Ya Tuan, kalau saya mau memberikan domba ini kepada Tuan, memang Tuan saya tidak akan tahu bahwa dombanya akan berkurang satu." Tetapi dia mengatakan, "Di mana letaknya Allah Subhanahu wa taala?" Seorang penggembala domba meyakini bahwa memang tuannya tidak ada di sekitar dia, tapi dia meyakini bahwa ada Allah yang bersama dia, yang akan melihat tentang apa yang dia lakukan. Itu adalah kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah berkenaan dengan tema kita di siang hari ini, yaitu produktif dan juga profesional. Di mana kisahnya adalah ketika sedang melakukan aktivitas, lalu dia melihat peluang. Dia bisa menggunakan waktunya untuk melakukan yang lain. Tetapi kembali dia mengatakan kepada dirinya bahwa saya sudah mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan apa yang sudah diberikan oleh pimpinan dalam hal ini bekerja. Maka saya akan berusaha untuk menjalankan pekerjaan itu dengan maksimal. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah ini saya akan mengatakan 3 hal. Yang pertama, apakah makna daripada produktif dan juga profesional dalam kita bekerja? Yang kedua, manfaat apa yang akan kita dapatkan
serta bagaimana cara kita agar kita tetap menjaga produktif dan juga profesional dalam pekerjaan kita. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara makna hendaknya kita memahami bahwa produktif itu yaitu bekerja secara optimal, efisien, dan menghasilkan output yang tidak hanya buat pribadinya, tapi buat keluarganya dan bagaimana juga buat perusahaan tempat dia bekerja. Itu adalah makna daripada produktif. Dan yang kedua adalah makna dari profesional, yaitu melakukan tugas dengan kompeten dan amanah, tepat waktu dan hasil terbaik. Tentunya tetap mematuhi peraturan yang ada dan menjaga kualitas serta etika kerja. Atau saat ini kita hendaknya lah pekerjaan kita selalu comply. Dan berikutnya adalah makna daripada etika kerja sebagai seorang muslim. Bagaimana kita menjalankan sebuah pekerjaan dengan niat ibadah, dengan kejujuran, amanah, disiplin dan tanggung jawab, serta menghindari kecurangan dan juga manipulasi. Itulah makna daripada produktif dan juga profesional dalam kita menjalankan pekerjaan kita. Ketika kita sudah memahami hal tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat dalam kita menjalankan pekerjaan kita. Sebagaimana yang khatib sampaikan di awal, kalaupun kita saat ini dalam pekerjaan kita, bahkan sampai dipasang CCTV, tetapi ketika kita meyakini bahwa ada Allah bersama kita, maka kita akan berusaha untuk mewujudkan apa yang disebut dengan produktif dan juga profesional dalam pekerjaan kita. Atau disebut dengan kebersamaan dengan Allah itu disebut dengan muraqabatullah. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan dan juga manfaat yang kita dapatkan selama kita sudah berusaha maksimal untuk melakukan pekerjaan dengan produktif dan profesional. Yang pertama adalah bahwa pekerjaan itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal khatib sudah menyampaikan, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan juga dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita hadir di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita sudah menjadikan hal ini bagian daripada ibadah, otomatis bahwa kita akan menjadi seorang hamba yang akan dicintai oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Lantas secara duniawi apa yang kita dapatkan? Insya Allah dengan kita bekerja dengan maksimal, tentunya kalau dunia kerja akan dilihat oleh para pimpinan kita. Sehingga kita insya Allah akan mendatangkan rizki yang halal dan berkah, yang tidak hanya buat kita, tetapi juga buat keluarga kita. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan definisi, dengan keutamaan dan yang manfaat yang kita dapatkan dengan kita bekerja dengan produktif dan profesional, maka kita harus melakukan beberapa cara yang bagaimana dengan cara tersebut akan bisa membuat kita mendapatkan apa yang telah disebutkan poin-poin sebelumnya. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara-cara yang bisa kita lakukan untuk kita tetap menjaga produktif dan juga profesional dalam kita bekerja, di antaranya berangkat dari niat yang tulus. Niat yang ikhlas, bahwa ketika kita bangun pagi, ketika kita dilayani oleh pasangan kita, anak kita, maka awalilah dengan hal yang baik, tentunya dengan ibadah dan juga doa, bahwa kita bekerja adalah bagian daripada ibadah
dan ini harus kita niatkan setiap awal daripada aktivitas kita sehari-hari. Oleh karenanya niat menjadi bagian yang sangat penting dalam awal kehidupan kita. Jangan lupakan niat ini. Dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan kita tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Setelah kita berniat, maka kita tekadkan dalam diri kita, tentunya kita akan berangkat karena kita bekerja, lalu juga sudah ada sebuah kesepakatan terkait dengan waktu kerja. Maka bersama-sama kita berusaha untuk melakukan disiplin dalam kita bekerja, baik dari sisi waktu dan juga kita berusaha untuk memberikan output kualitas kerja yang baik. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara lainnya adalah tentunya dalam kita bekerja ada sebuah standar operation prosedur. Maka itu menjadi sebuah guidance buat kita bekerja. Ikutilah itu. Dalam bentuk kita taat kepada aturan. Dan berikanlah aktual aktivitas yang konkret sebagai bentuk bahwa kita bekerja dengan maksimal atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan kita. Baik dia ada di situ ataupun tidak. Maka setiap kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Sudah punya target masing-masing. Maka berusahalah maksimal di waktu yang ada, kita memberikan output daripada pekerjaan kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat kepadamu. Pimpinan kita tidak akan mungkin selalu bersama kita. Maka kitalah secara pribadi, build-in quality kita, berusaha memberikan output yang maksimal atas apa yang sudah diberikan kepercayaan oleh para pimpinan kita. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah tentunya kita harus berusaha menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi kerusakan ataupun menurunkan daripada produktivitas kita, seperti melakukan korupsi atau juga hal-hal yang saat ini sedang juga ada di sekitar kita. Ada judol, ada pinjol. Marilah kita hindari hal-hal tersebut. Berfokuslah bahwa ketika kita bekerja, ini adalah waktu saya untuk bekerja. Oleh karenanya yang terakhir yaitu kita senantiasa menjaga semangat dan juga tidak bermalas-malasan dalam kita melakukan pekerjaan kita. Dalam sebuah hadis dinyatakan, bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah kepada Allah, serta janganlah engkau malas. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Jemaah sedang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema yang kita angkat pada Jumat kali ini, dan sekali lagi ini adalah perlu penerapan dalam pekerjaan kita. Nah, oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita, taufik kepada kita agar kita senantiasa berada dalam relnya dan bisa sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam pekerjaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.